Di video kali ini kita akan membahas 3 soal finding information aka 5W plus 1H secara cepat dan tepat. Karena materi pengajaran reading comprehension di kelas-kelas pada umumnya itu masih sangat kurang, ya setidaknya berdasarkan observasi dan investigasi saya selama 10 tahun terakhir. Jadi ada baiknya kalau kalian tonton dulu video yang berjudul 10 tips untuk mengerjakan soal reading comprehension, habis itu baru balik ke sini nonton video ini. Sebelum kita masuk di pembahasan soal, saya mau kasih step by step yang mesti kalian lakukan untuk mengerjakan soal semacam ini. Yang pertama, menentukan keyword yang ada pada soal. Yang kedua, cari keyword tersebut di bacaan. Yang ketiga, tandai bagian tersebut dan juga area di sekitarnya. Yang terakhir, cocokkan opsi dengan kalimat yang terdapat pada bagian yang telah ditandai. Kita langsung ke soal pertama ya. Why did Zamenhof decide to take his vocabulary from Romance and Germanic languages? Because. Oke. Tadi yang pertama bagaimana caranya? Cari keyword pada soal. Oke. Nanti pembahasan lebih lanjut tentang bagaimana menentukan keyword akan saya bahas di video yang lain. Keywordnya adalah ini, keyword pada soal. Langkah kedua, kita cari keyword ini di bacaan. Kita ke bacaan. Nah, gunakan teknik speed reading yang skimming dengan cepat cari kalimat yang mirip-mirip, situ yang saya blok, biru pokoknya. Setelah kita cari, kita nemu ternyata ini dia. Nah, ya kan? Terus langkah ketiga adalah tandai bagian tersebut beserta area di sekitarnya. Jadi kita tandai dulu, ini sampai sini ya. Nah, satu kalimatnya sampai di titik itu kan, of people. Saya coba highlight. Oke. Terus yang keempat, langkah terakhir supaya kita bisa temukan jawaban yang paling benar adalah mencocokkan to match the option to the text, especially in this part. Terus kita lihat di sini semuanya sama-sama ada kata Romance and Germanic. Jadi keyword Romance and Germanic-nya bisa kita abaikan, kita fokus di keyword yang ini. Oke? Nah, sekarang dengan detail atau dengan jeli coba kalian lihat, adakah kesamaan antara option-option ini, A, B, C, D, E, dengan bagian yang saya highlight kuning? Ada? Oke. Ada kata people di option B, lalu di sini ada membahas tentang people juga. Oke. Terus di sini ada kata exposure, kemudian di sini ada kata recognizable, atau dari akar katanya recognize. Itu bersinonim. Nanti akan kita bahas di video lain tentang implicit dan explicit. Itu masuk ke dalam materi reading matter sebenarnya. Oke. Terus di sini ada kata wide, yang artinya luas, tapi kalau dalam masyarakat artinya banyak. Nah, di sini juga ada kata greater, lebih besar, yang berarti semua keywordnya telah terpenuhi. Ada Romance and Germanic, di sini juga ada Romance and Germanic, kemudian ada language, ini language, lalu widely, direpresentasikan oleh greater, kemudian exposure dengan recognizable, dan yang terakhir people itu secara eksplisit disebutkan. So the answer is B. Yep. Move on to the second question. Oke, di soal nomor 2, according to the research, why does the man in the study tend to overeat? Nah,
Kita cari dulu keywordnya. Siapa yang dibahas pada soal? Man. Kenapa si man ini tend to overeat? Nah, berarti kita harus mencari kata kunci man tend to overeat di bacaan. Yuk. Skimming. Kita cari dengan cepat. Ternyata kita menemukan ada di paragraf 1, 2, 3, 4. Ini dia. Saya highlight 3 baris lah ya. Sampai sini. Oke. Yuk kita lihat. Di sini ada tulisan, khususnya yang inilah ya, utamanya yang ini. Karena mirip sekali dengan yang ada di soal. Findings itu bersinonim dengan research dan juga study. Ya walaupun research dan study itu penelitian, sedangkan findings itu hasil, tapi ketiga kata ini, research, study, dan findings itu masih berada dalam satu kategori yang sama, yaitu tentang penelitian. Jadi kita bisa anggap mereka berhubungan. Nah, di sini sudah jelas ya. Men tend to overeat too. Nah, bisa lihat kan? Di soal, why does the man in the study tend to overeat? Dijawab di bacaan, men tend to overeat to show off. Nah, berarti kata kuncinya atau jawabannya adalah show off. Bisa di-highlight lagi nggak? Oh, bisa. Sekarang kita ke option. Kita cocokkan option dengan kata show off ini. Atau mungkin kita balik prosesnya, yaitu kita mencocokkan apakah ada show off di option A, B, C, D, E. Ada kata show. Apakah sama dengan show off? Show menunjukkan, show off juga sebenarnya menunjukkan, tapi show off itu lebih ke, apa artinya? Pamer. Kalau to show his habit, ini bukan pamer, hanya menunjukkan habitnya. Jadi kita bisa kesampingkan dulu, ini mungkin pengecoh. Saya juga udah pernah jelaskan ya tentang tipe-tipe option, bahwa option itu tersusun atas pilihan pengecoh, pilihan salah, pilihan benar, lebih benar, dan paling benar. Nah, ini kita coret aja dulu. Oke, kemudian adakah tulisan satisfy their hungry stomach? Nampaknya nggak ada. Skip to get the full benefit. Skip. Yang tersisa 2. Saya kasih warna merah dulu ya. To gain admiration dan to impress. Kurang lebih admiration dan impress itu bersinonim dengan kata show off yang artinya pamer. To gain admiration itu artinya sebenarnya adalah meningkatkan kekaguman. Jadi menarik kekaguman orang lain. Ya kurang lebih dengan cara pamer juga. Ini hampir mirip lah. Cuma perbedaannya, kalau kalian jeli, perbedaannya adalah di option C itu ada kata female. Sedangkan di option B ada kata all. Nah itu bedanya ya. Keyword pembeda antara option B dan option C adalah yang B itu all, sedangkan yang C itu female. Nah, jadi bagaimana? Kita mungkin bisa lihat ide pokoknya. Bahwa ide pokok itu adalah sesuatu yang menjadi dasar atau landasan pembahasan pada sebuah teks. Di mana kita bisa lihat ide pokok? Di bagian awal. Kita lihat. If you're a man, how much you eat may have more to do with the gender. Oke, jadi ada pembahasan tentang ini ya. Saya blok dulu. Ini bagian awal. Terus ya, tadi yang sudah saya baca sampai di sini ada kata gender. Nah, kira-kira ketika kalian mendengar kata gender, atau mungkin kalian lebih tahu dalam bahasa Indonesia sebagai jenis kelamin, yang mana mau kalian pilih? B atau C? Mungkin C ya, karena spesifik jenis kelamin perempuan. Sedangkan kalau yang B, all. Mungkin laki, mungkin perempuan, mungkin tidak usah saya lanjut. Mungkin ini jawabannya yang C. Tapi apakah itu benar? Mari kita cross check. We're doing check
recheck and triple check. Kita kasih habis kalimat ini sampai di bawah. Nah, the company of women, bukan woman ya, women. In the company of women, women perempuan, female jenis kelamin perempuan. Maka jawaban yang paling benar adalah yang C. Kita ke soal terakhir, soal ketiga. Which data are collected in the German research? Nah, ini teksnya. Jadi, keyword untuk soal nomor 3 kira-kira apa? Negara itu cenderung menjadi subjek. Kenapa? Karena biasanya negara dan orang-orangnya. Jadi, German research. Kenapa German research? Dia bertanya data yang di-collect apa? Data yang dikumpulkan dari German research ini. Penelitian yang dilakukan di Jerman ya. The point is, keyword yang ada pada soal yaitu data collected German research. Kita cari di bacaan. Skimming, data collected in German research. Okay, so we find German, yes. Terus ada study, tadi di soal sebelumnya kita udah bahas study, research, itu sinonim sama. Berarti kemungkinan jawabannya ada di sekitar sini. Murayama, we don't find Murayama di option. Data from a longitudinal study. Nggak ada ya? Angka-angka juga nggak ada. 2002, 07, 3350, nggak ada juga. Jadi bagaimana? Kita udah mencari di bagian ini tapi nggak nemu. Ya karena mungkin scope atau cakupan tempat kita mencari jawaban kurang luas. Tadi kan di poin ketiga saya bilang, tandai bagian yang terdapat keyword soal dan area di sekitarnya. Jadi kita perbesar cakupannya, scope. Ini dia. Atau yang ini mungkin sudah bisa kita unblock, unhighlight. Adakah istilah unhighlight? Ada. Nah, ternyata jawabannya di sini. The study, ya kan? Research. The study, apa yang dimaksud? Ya, German research. Research yang dilakukan di Germany. Nah, ini dia nih jawabannya. Assessed student math achievement. Kemudian parental aspiration and expectation. Silakan kalian cari option yang berisikan 3 hal tersebut, untuk 3 keywords tersebut. Kita lihat. Ada students math achievement, parental aspiration, parental expectation. Okay, so the answer for this last question is C. Sebelum saya akhiri video ini, saya mau membuka sedikit tabir kehidupan dengan kalian bahwa berdasarkan pembahasan kita di video kali ini, sadar atau tidak, jarang kita bermain dengan arti kata atau vocabulary. Tadi sempat 1 kali atau 2 kali mungkin ya, kata ini artinya apa, kata ini sinonim dengan apa. Walau memang yang kita kerja adalah soal reading bahasa Inggris, soal dengan bahasa asing, bukan bahasa kita. Tapi untuk penggunaan vocabulary atau kosakata itu sendiri tidak sesignifikan itu pentingnya. Yang penting adalah kalian mengetahui tips, trik, teknik, metode menyelesaikan, bekerja soal-soal seperti ini. Ada tipe-tipenya dan masing-masing ada cara mengerjakannya. Untuk urusan penguasaan vocabulary, kalau tidak salah di salah satu materi saya itu saya tuliskan di nomor urut keempat. Artinya penting juga, tapi tidak sepenting misalnya dengan konsep mencocokkan atau konsep speed reading. Ada nanti materinya, tungguin aja. Jadi sekian pembahasan kita kali ini, see you all on the next meeting.